Dulu di masa ahlul hadis disebut dengan as-suhufiyah, as-suhufi. Sampai ada ungkapan ulama salafus saleh dinukil oleh Imam Suyuti, la yu'khazul ilm anis suhufi. Tidak boleh ngambil ilmu dari orang yang otodidak pada lembaran teks. Kalau sekarang la yu'khazul ilm anil yutubi. Begitu kalau diturunin. Kalau ada orang yang cuma belajarnya lewat YouTube, itu ilmunya nggak mu'tabar. Nggak mu'tabar. Hatta yaltaqiya bihi. Sampai dia emang langsung berguru kepada orangnya. Kalau nonton YouTube bisa sambil tiduran nggak? Tidurannya gimana? Kakinya naik satu kan? Bener. Kalau yang banat nih nggak pakai jilbab. Coba berani gak ngaji depan kiai sambil tiduran kaki naik? Maka al-farq al-azim baina man yatalaqqa al-ilm min shaykhihi hadiran wa man akhazahu min al-wasail al-ilamiyah huwa tahqiqul adab. Jadi perbedaan besar antara orang yang talaki langsung ngaji bersanad dengan orang yang tidak bersanad, yang cuma lewat sosial media adalah penerapan adab. Adab itulah menurut saya yang membuat ilmu itu dalam, luas. Kalau maklumat kita bisa ambil dari Google. Google buatan siapa? Yahudi, Amerika. Masa kiai, akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i, Thariqat Syazili, Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi mau ngajar browsingnya ke Google. Kenapa nggak browsing kepada marojek yang sudah ada? Kenapa nggak browsing kalau dia mau ngajarin tasawuf? Tasawuf kan mahalnya kolbu dan ruh. Kenapa dia nggak meng-Google kolbunya? Bisa di-search di sini. Itu namanya Khidiriyah. Ilmu Nabi Khidir itu bukan ilmu yang mastur fil kutub, bukan yang tertulis di kitab, tapi yang madfun fis sudur, yang terkubur di dalam diri. Ini yang disebut Thariqah al-Khidiriyah. Mesti ada pembimbingnya. Kalau enggak ntar salah khidir, jadi hidur. Bukan ketemu Nabiullah Khidir alaihissalam balia, malah ketemunya sama Azazil, iblis laknatullah alaihi. Dan itu mirip-mirip, polanya mirip. Polanya hampir sama. Sama-sama dapat ilham. Tapi ini ilham Rabbani, ini ilham Azazili. Dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi yang pertama tadi, kenapa perlu ada sanad? Di situ ada barakatul adab, keberkahan adab. Adab itu yang luar biasa. Dan yang kedua, ini praktek. Nabi ngomong, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Bukan seperti kamu baca di kitab. Seperti engkau melihat aku. Ada yang lihat Nabi? Mimpi Nabi aja kayaknya cuma 1-2 orang ini. Ya, jujur aja gak apa-apa kok. Terus kita belum melihat Nabi, gimana cara sholat? Maka kita harus cari sahabat yang pernah melihat Nabi sholat. Adakah sahabat Nabi yang masih hidup? Gak ada. Maka kita cari murid sahabat. Adakah murid sahabat tabi'in yang masih hidup? Gak ada. Terus sampai sekarang murid dari murid dari murid dari murid sampai kepada Mbah Wahab Hasbullah, sampai kepada muridnya, keturunannya, masyaikh yang kita temuin sekarang. Itu yang disebut kama ra'aitumuni usolli. Seperti kamu melihat aku diriwayatkan oleh guru-gurumu. Jadi fuqaha itu ruwatul af'al, wal muhaddisin ruwatul aqwal. Fuqaha periwayat af'al, perbuatan Nabi, sedangkan ahli hadis periwayat aqwalnya Nabi. Jangan dibentur-benturkan. Jadi fikihnya Mbah Wahab, fikihnya Hadratus Syekh Syekh Asy'ari, fikihnya ulama-ulama kita ini
itu riwayat juga dan ada sanadnya, nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa faedah yang kedua? Faedah yang kedua, dhabtul amal. Apa arti dhabtul amal? Ketepatan dalam beramal. Itu guna sanad. Coba sekarang buka Sahih Bukhari, lakukan sholat langsung setelah baca Bukhari, bisa nggak? Bisa. Di Sahih Bukhari tidak ada satu hadis yang menggabungkan dari niat, takbir sampai assalamualaikum, nggak ada. Apalagi zikir ba'da sholat, itu nggak ada yang gabungan. Itu sebabnya datang juhala, orang-orang jahil. Apa kata mereka? Nggak ada tuh doa-doa jamaah habis sholat. Itu perkataan kan kejahilan. Yang ada itu hadisnya terpisah, dia belum baca, dibilang nggak ada. Nabi abis Allahumma antas salam lantas jalan. Dia nggak baca bahwa di riwayat lain Nabi nambahin la ilaha illallah la syarikalah. Di riwayat lain Nabi baca Al-Fatihah, di riwayat lain Nabi baca ayat kursi, di riwayat lain Nabi baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Banyak riwayat digabung oleh ulama kita, jadilah wirid ba'da salat. Siapa yang menggabung ini? Ahlul fiqh, fuqaha, ahli hadis nggak ngerti. Sekarang riwayat yang terpecah-pecah ini dijadikan mazhab oleh kawan-kawan kita. Maka mereka gagal faham. Pemahamannya juz'iyah, tidak kulliyah. Itu akibat gak punya mazhab, gak punya sanad dalam fikih. Oleh karena itu ada sanad namanya sanad fikrah, pemikiran, ada sanad ijazah, ada sanad tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah dibimbing secara rohani, tarbiyah fikih pemahaman akliyat, termasuk amalan, itu fikih. Dan sanad yang tidak kalah penting, sanad akliyah fikrah. Nah, nanti akan muncul rumah-rumah Quran, dia punya sanad ijazah tapi fikrahnya bukan ahlu sunnah. Mohon hati-hati nanti ya. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya agak berat nih ya. Mau dijawab nggak? Beda Asy'ari dan Maturidi, dikasih contoh tadi bab takwin. Oleh Imam Maturidi, takwin itu salah satu sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Sifatun qa'imatun bizatillah. Seorang salah terjemah, diterjemahkan sifat yang berdiri pada zat Allah. Berdiri itu terjemahan abad 17 Masehi, ditulis oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dia menerjemahkan qa'imun, qa'imatun, berdiri. Itu terjemahan dulu. Kalau terjemahan sekarang nggak begitu. Sifat ma'ani itu adalah sifatun qa'imatun bidzatillah, sifat yang ada pada zat Allah, gitu terjemahannya. Bukan yang berdiri. Maka banyak yang salah terjemah, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Yang dia bayangkan ada orang berdiri sendiri, pakai kaki sendiri. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah wujudnya, adanya tanpa sabab. Itu nafyus sababiyah. Maka ini mau bisa menjawab filsafat kausalitas. Mereka yang meyakini Allah itu mewujudkan alam butuh asbab, dibantah pakai ini. Banyak nanti. Jadi perbedaan Asy'ari dan Maturidi, Imam Asy'ari mengatakan takwin, kata kun itu masuk ke dalam sifatul kalam. Apa kata Allah? Kun. Maka takwin menurut Imam Asy'ari bagian dari sifat ma'ani, judulnya al-kalam. Tapi oleh Imam Maturidi, takwin kun itu nomor 8. Jadi setelah kalam, takwin gitu, dipisahkan. Nyambung nggak? Pusing nggak? Selamat pusing. Ini perdebatan zaman dulu, di bawah sekarang muncul begitu. Nggak apa-apa. Kan kita al-muhafazah ala al-qadimil as-salih wal akhzu bil jadidil aslah. Itu jangan cuma jadi mimik doang, beneran.
Jangan jawab persoalan zaman ini dengan kitab hasyiah zaman dulu. Dan ini saya sudah kampanyekan kemana-mana. GoPay, bisa nggak dijawab pakai kitab I'anatul Talibin? Bisa nggak? Bank, kredit bank, bisakah dijawab dengan kitab Fawaid Syekh Yasin Al-Fadani? Nggak bisa. Bisakah dijawab dengan Jam'ul Jawami Imam Subuki, Imam Suyuti? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus buat kaedah baru. Ini contoh. Saya kalau minjem nyewa mobilnya Pak Wakil Rektor, saya sewa 10 tahun. Setelah 10 tahun jadi punya saya atau kembali ke Pak Rektor, Pak Wakil Rektor? Balik. Sekarang ada namanya sewa tapi jadi hak milik. Istilahnya kredit. Diarab-arabkan biar syar'i. Al-istiqra' al-muntahi bitamlik. Itu mah main-main istilah aja biar syar'i. Itu bukan syar'i, namanya arabisasi. Maaf ya yang orang perbankan. Ada. Wah, kita bisa debat panjang ntar ya. Serius, ini jadi main-main jadinya. Kalau saya sewa mau 100 tahun nyewa, setelah 100 tahun balik. Tapi kalau sewa beli, istilah sekarang ya, sewa beli, sewa jual. Al-istiqra' sewa, al-muntahi yang berakhir bitamlik dengan kepemilikan. Saya sewa bentuknya kredit, cicil, bayar per bulan. Setelah 10 tahun jadi milik saya. Berarti kredit itu lebih menguntungkan orang yang berhutang atau memberi mudarat kepadanya. Mana yang lebih besar? Kawan saya salah paham. Oh, tunggu dulu, kamu kalau beli cash 1M, kalau beli kredit menjadi 2M. Ini riba. Tunggu dulu. Dia nggak membaca di kitab lama, tidak ada namanya inflasi, tanazul qimah, nggak ada dulu. Atau inhiradul qimah, nggak ada dulu. Nggak ada dulu namanya nilai mata uang itu jatuh, karena dulu nggak ada mata uang, yang ada cuma emas, dinar, dirham. Bener nggak? Ini saya lagi kompor-komporin biar antum buat hasyiah baru, biar buat kaedah-kaedah baru, ya. Semoga habis ini ada. Tapi kebelinger ya. Harus muncul jawaban baru. Ini sewa, tapi kok jadi hak milik? Oh, ternyata muamalat yang pernah di masa Nabi cuma 24 akun. Ketahuan dari kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab fikih Al-Muhazzab dan lain-lainnya. Cuma 24 produk muamalat. Di situ belum ada namanya transaksi online. Lazada, Pikidp, apa? Tokopedia, Shopee. Ada nggak dulu? Yang ada mirip-mirip akad salam. Akad salam saya beli ke Gus Wafi nih. Gus, aku mau koper warnanya putih, mereknya Polo. Harganya kira-kira segini. Cariin ya. Oh, oke, siap. Baik, apa akad salam. Sekarang gimana? Gak ada begitu. Cukup lihat foto. Bener gak? Lihat deskripsi. Lebih wadih yang ini atau lebih wadih saya ngomong? Lebih wadih ngeliat foto, video, atau lebih wadih saya ngomong? Video, foto. Maka kalau boleh disebut ini akad salam al-jadidah, al-onliniyah. Lebih jelas. Tinggal dikasih, ada pembayarannya boleh di depan, boleh di apa namanya? OCD apa? Tuh, COD, ya salah. Berarti Gus Wafi sering make. Apal. Jangan-jangan kok ahli transfer. Ini tidak ada di kitab lama. Antum yang bisa jawab, nggak bisa ditanyakan ke Imam Zakaria Al-Ansari. Hatta Imam Syafi'i aja bengong, itu apaan Tokopedia? Kecuali beliau hidup di zaman ini, beliau pelajari lagi, akan keluar fatwanya.
Dulu nggak ada inflasi. Inflasi pun nggak berarti. Mau nggak nih Pak, Warek kan banyak duit nih. Saya pinjam duit 1M, saya kembalikan 5 tahun lagi 1M, mau nggak? Mau nggak? Oh kita nggak boleh riba. La riba ya akhi, ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Masya Allah. Mau nggak Kiai? Nggak mau, rugi katanya kan. Takut rugi. Loh, nggak takut riba. Jadi ternyata syar'i sekarang itu yang nguntungin pribadi. Padahal kalau 5 tahun lagi dibalikin 1M, itu yang rugi siapa? Kenapa? Ini terjadi inflasi. Maka kaidah tentang inflasi harus masuk kepada kaidah muamalat. Tapi belum mereka masukkan. Supaya ice break untuk apa istilahnya? Ini kan udah kaku nih. Perbankan syariah sudah kaku. Sudah mengharamkan yang belum tentu haram menurut Allah. Supaya mencairkan kekakuan kaidah tentang riba. Biar nggak salah paham. Karena ini belum masuk babnya. Bab inflasi belum dibahas. Gitu. Tuh kan, sesat kan antum sama aneh. Bukan kita mau menggugat fikih terdahulu, enggak. Itu yang kita sebut al-akhzu bil jadidil aslah. Karena dulu enggak ada produk-produk ini. Kredit enggak ada dulu. Riba nasiah beda dengan kredit. Bank ada enggak dulu? Enggak ada. OJK ada enggak dulu? Duit rupiah ada enggak dulu? Enggak ada. Maka menjadikan kaedah lama untuk kaedah sekarang itu zulmun. Itu kezaliman, enggak boleh. Inilah kenapa saya 10 tahun lebih mengharamkan perbankan, tapi kemudian sekarang membelot. Membela bank syariah harapannya disempurnakan, tapi saya mulai buka akun bank konven. Menurut saya ya sama aja. Tuh kan nanti pada berguguran nih mahasiswa syariah. Justru nanti antum buat kaedah sendiri, buat disertasi, buat tesis yang kemudian menyempurnakan kaedah-kaedah yang belum selesai. Ya. Kaedah itu buatan Nabi atau buatan fuqaha? Fuqaha muqaddasah amla. Suci? Boleh dikritik? Boleh direvisi? Boleh. Ya. Seharusnya kaedah-kaedah itu sekarang banyak direvisi. Gitu. Bukan kita i'tirad, enggak. Yang ono cukup untuk masanya, yang sekarang kita punya masa sendiri. Punya masalah sendiri. Kira-kira begitu ya. Selamat sesat deh ya. Itu mengenai takwin udah terjawab tadi ya. Istisna. Istisna itu yang bisa jawab cuma sufi. Saya bilang ana mu'minun insyaallah. Itu yang jawab cuma bisa sufi. Karena di akidah Wahabiyah sendiri itu Muhammad bin Abdul Wahab yang Wahabi. Kalau ini kan Wahab yang bukan Wahabi. Itu mengatakan haram mengatakan ana mu'minun insyaallah. Tapi cucunya Syekh Abdul Rahman Al-Syekh dalam Fathul Majid setebal ini mengatakan kaul ini bisa diperdebatkan. Itu zuriat dia sendiri. Di dalam kitab Syarah Al-Fiqhul Akbar karya Mula Ali Al-Qari dijawab, kalau engkau mengatakan ana mu'minun insyaallah fi qalbika syak fa anta kafir. Kira-kira begitu kalau dibahasakan ulang. Saya sering mengibarahkan ulang, tapi banyak orang salah paham, dikira saya berdusta. Ya. Enggak, bukan. Kita menukil secara maknawi. Jadi kalau kita ngomong nih ana mu'minun insyaallah, di kalbu kita ada syak mengenai iman kepada Allah. Ini tidak boleh. Tapi kalau saya mengatakan ana mu'minun insyaallah, saya khawatir nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena takut ada kemunafikan kepada diri, maka itu boleh. Jadi istisna dalam kaul ini tidak boleh dihukumi dengan satu kacamata. Ya. Dan yang ketiga tadi tentang taklid. Ya. Imam Asy'ari mutasyaddid.
iman muqallid tidak diterima, begitu ya. Tapi kan sudah diiktirad oleh Imam Ghazali. Kata Ghazali, iman muqallid sah kok. Jadi Asy'ari sama Asy'ariyah pun beda. Maksud Imam Asy'ari, iman orang yang muqallid itu tidak diterima karena imannya tidak sampai ke usul. Iman ini kan 3, asal lalu ada far'ani. Asalnya tasdik, tasdiknya dia tidak boleh ngikutin tasdik orang lain, harus dia sendiri yang menemukan pentasdikan bahwa saya benar-benar percaya, bukan kalau yang kamu percaya saya percaya. Imam Asy'ari bilang itu taklid gak boleh. Maksud Imam Asy'ari, taklid yang begini gak boleh. Yang boleh itu taklid furu' yang 2. Imam Maturidi bermaksud imal muqallid sah. Itu maksudnya kaul dan amal. Adapun mengenai tasdik, mereka sama-sama sepakat tidak boleh taklid. Gitu cara jamaknya. Maka ikhtilaf bainal Asy'ari wal Maturidi innama huwa fi dauril lafzi la fi dauril ma'ani, fi dauril alfazi la fi dauril ma'ani. Hanya pada zona lafaz istilah, bukan masuk pada bab makna. Akidah mereka sama meskipun la yaltaqi ba'duhum ba'dha, ya. Dan saya bermimpi nanti di kampus-kampus kita muhadarahnya bil Arabiyah, walaupun cuma 1 kelas 2 kelas seminggu, biar nanti orang Arab ngaji ke sini, ya. Gimana Pak Warek? Pada kan? Ada 1 jurusan lah, ya. Walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaif haluk ayuhal ikhwah? Ana bi khair. Al-an nabda'u bi babi al-muraqabati. Al-muraqabatu huwa iya. Ya salam. Enggak apa-apa. Ya. Bil Arabiyah. Arabiyah lahjah al-jawiyah. La bas. Orang Yaman pakai lahjah sendiri, orang Suriah pakai lahjah sendiri, orang Mesir pakai lahjah sendiri. Kenapa kita nggak boleh pakai lahjah jawiyah kita, ya nggak apa-apa, pede aja. Kiai Mustafa Yakub 9 tahun di Saudi, Arabiyahnya kata kawan saya, kok Arabiyahnya Arabiyah Jombangiyah ya? Karena beliau 9 tahun di Jombang. Ya saya bilang, itulah kiai kami. Ya udah deh, cukup lah. Ya, naktafi ya. Enggak, talqin itu ada syarat-syaratnya. Syarat terpenting itu ahwal kolbu saya. Tapi kolbu ini berkaitan dengan kolbu peserta. Itu masalahnya. Dan dia satu kontak. Kolbu itu ya arif ba'duhu ba'duh. Satu aja coba-coba, satu aja yang masih syak ini apa, itu di sini nggak bisa buat deh. Sama sekali. Walaupun di depan ini cuma 3 orang, 2 orang. Tapi di depan saya ada 1 juta, satunya semuanya tasdik. Al-arwah junudun mujannanah. Akan langsung talqin itu mengalir saja. Itu terjadi di Kalimantan Selatan sama di Jambi. Kemudian kemarin waktu kita buat daurah di Bogor. Gitu. Itu terjadi begitu aja ngalir. Karena saya tidak pernah berniat punya banyak murid. Dan tidak pernah mengobrol talqin, apalagi baiat. Dan sekarang saya menyampaikan kepada kawan-kawan saya muda-muda nih, kita muda-muda, masih muda nih ya, masih muda, bahwa baiat itu sebenarnya hanya hak Rasulullah dan wali-wali ghaus. Saya bukan al-ghaus. Maka baiat bukan kepada saya. Saya hanya mengambil keberkahan talqin. Ternyata di torikot-torikot daerah yang disebut baiat itu ngambil talqin. Jadi kita bedain ya. Baiat itu sumpah setia dan itu berat. Cukup talqin saja. Nanti kalau ketemu mursyid mana saja ambil talqin, tapi jangan ambil baiat. Karena baiat itu sam'an wa ta'atan, hadiran wa ghaiban, hayyan wa mayyitan, berat nanti. Itulah yang terjadi sekarang di beberapa mursyid yang wafat,
muridnya kelimpungan. Karena dulu berbaiat sama gurunya. Kalau muridnya kasaf kan enak. Kalau muridnya kasaf, gurunya kan gak mati, cuma pindah alam. Tapi kalau muridnya gak kasaf, gurunya mati, nangis-nangis di kubur. Maka murid yang belum kasaf, belum kamil, dia mesti cari mursyid baru. Tapi murid yang sudah mukasyafah, kamil, mukamil, dia gak perlu cari mursyid baru. Ya kapan aja bisa ketemu gurunya. Makanya Abu Bakar gak perlu cari nabi baru kan, nabi wafat, benar gak? Umar cari nabi baru gak perlu. Beliau sudah sempurna, perangkat-perangkat nubuat sudah diturunkan ke Abu Bakar. Makanya Umar, Abu Bakar ini bisa dialog dengan malaikat, bisa dialog dengan Allah. Umar, itu sebabnya Umar berani melarang yang tadinya Allah bolehkan di Quran setelah konfirmasi sama Allah. Mau tahu contohnya? Nikah perempuan ahli kitab, Umar larang, padahal di surah Al-Maidah boleh. Ya kan? Kalau nikah sama ahli kitab, santri-santri kita gimana ntar? Al-Banat ntar gimana? Umar melihat orang-orang Arab dulu nikah dengan orang-orang ahli kitab, orang Arab Madinah, Mekah, nganggur. Jadi banyaklah perawan-perawan tua, mohon maaf. Maka dia keluarkan peraturan khalifah, dilarang menikahi ahlul kitab. Cut semua, langsung semuanya para perawan-perawan menjadi istri muda. Dulu biasa itu, kalau sekarang jadi luar biasa. Umar bisa muhadasah dengan Allah. Itu perangkat nubuah namanya. Tapi orang Syiah suudzon sama Umar, dibilang Umar ini yunkirul Quran, inkar kepada Al-Quran. Ya. Jadi mohon maaf nih para kiai, para gus, para mahasiswa, para dosen, saya kalau mentalkin ngikutin ahwal rohani saya. Ya, dan itu nggak bisa dibuat-buat. Ya. Maka biasanya kita buat di majelis, karena orang yang datang ke majelis itu betul-betul dia ingin tasdik. Mungkin fil mustaqbal, fi ayyi waqtin ma najtami' fi ma'hadikum summa nulaqqinukum biiznillah. Kalau ada waktu nanti, kalau Allah ridha, Allah izin, nanti kita ngumpul di majelis. Ya, nanti kita talqin. Siapa yang emang pengen talqin pasti datang. Dan emang harus dijadwal talqin zikir gitu. Insya Allah. Dan terakhir tadi nyebutin salam ke Nabi Khidir ya. Salatu salamu alaika ya Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Mahdi, Sayyidina Balya. Kok bisa bikin adem? Karena mereka masih hidup dan mereka ada. Ya, yang ada pada Al-Mahdi itu sirnya Ahmadi. Yang ada pada Sayyidina Balya itu adalah makrifat-makrifat yang semuanya sudah ditransfer kepada Al-Mahdi. Makanya Nabi SAW mengatakan ismuhu yuwati usmi. Isim ini bukan isim KTP, ini ismul haqiqah. Ismul haqiqah kata Bajuri adalah keuluwul makan, uluwul darajat, ketinggian derajat, wa uluwul ilm, wal wasam, yani alamat, tanda-tanda Nabi, ketinggian darajah Nabi ada pada dia. Maka Al-Mahdi itu pengalaman ruhani saya, beliau sudah ada. Termasuk Dajjalnya sudah ada. Barengan kan? Ini terakhir ya. Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, Nabi Nuh mengingatkan umatnya supaya hati-hati sama Dajjal. Nabi Ibrahim hati-hati sama Dajjal. Nabi-nabi semua mengatakan hati-hati kepada Dajjal. Nabi Musa cuma berani negur, Samiri, ma khatbuka ya Samiri. Giliran Harun dipegang jenggotnya. Giliran umatnya disuruh bunuh diri. Tapi pas melihat Samiri, itu bulu romanya Nabi Musa berdiri. Ini bukan orang biasa. Ternyata Samiri itu nama kecilnya Musa bin Sam'un. Maka ada dua Musa berhadapan. Musa bin Sam'un kecilnya juga diajar Jibril. Sempat dibawa terbang kemana-mana. Maka berkalamlah para ulama kita. Musa
Ada dua Musa. Musa allamahu Jibril fa asbaha dajjala. Musa allamahu Fir'aun fa asbaha rasula. Ada satu Musa diajarin oleh Jibril tapi jadi dajjal. Ada Musa kedua dirawat oleh Fir'aun tapi malah jadi rasulah. Ini pola akhir zaman begini. Nanti akan ada orang dididik oleh wali tapi dia jadi wali setan. Ada orang yang hidupnya di tempat maksiat, tempat kesesatan, tapi justru dia jadi wali Rahman. Kenapa? Wali Allah itu pilihan dari masa azaliyah, alam ruh sampai sekarang. Yang ditakdirkan jadi wali, meskipun dia pernah jadi perampok, koruptor, pasti jadi wali. Fudail bin Iyad itu perampok, suka merokosa perempuan. Tapi takdir dia di masa azaliyah jadi wali. Maka ada satu kejadian di masa hidupnya membuat dia jadi wali. Perempuan pelacur dia. Badannya dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang nista. Tapi apa yang terjadi? Cuma karena rahmatullah ada pada dirinya memancar, melihat ada anjing udah kudisan, dia kasih minum, jadi wali. Jadi wali itu gak usah aneh-aneh. Terapkan rahmatullah di kolbu. Asbahta waliyar rahman. Pasti jadi wali Allah. Cuma gitu doang. Ya. Dan sekarang Al-Mahdinya sudah muncul. Cuma Allah rahasiakan sebagaimana Allah merahasiakan Dajjal. Ciri-cirinya apa? Yang benar di framing jadi salah. Yang salah di framing jadi benar. Pejuang Islam dianggap penista. Penista dianggap pejuang Islam. Ini sistem. Sistem kalau nggak ada yang buat jadi nggak? Yang buat sistem itu namanya Dajjal. Maka jangan sok-sok ahli takwil terus bilang Dajjal itu sebuah sistem. Ya salam ya akhi. Ya. Sistem itu nggak ada tanpa yang buat. Yang buat ini yang kita sebut Dajjal. Sistemnya disebut Dajajilah. Nah, ini masanya udah. Ya. Maka saya bangga jadi Ahlus Sunnah. Semoga Ahlus Sunnah kita Ahlus Sunnah yang harokahnya harokah ala minhajin nubuwah. Jadi nanti harokah kita harus minhaj nubuwah. Nubuwah itu lewat khidriyah. Harus jadi sufi. Sufi itu bukan orang-orang yang kemana-mana menunduk. Enggak. Sufi itu qalbunya ma'allah wa jismuhu ma'al khalq. Dia boleh yatamatta' bid dunya, lakin la ya'kul dunya fi qalbi. Ya, la yadkhul dunya fi qalbi. Enggak masuk dunia ke kalbunya. Boleh menikmati dunia apa aja, tapi jangan sedikit pun mobil masuk. Enggak boleh. STNK-nya aja boleh masuk. Apalagi mobilnya. Uniknya kalbu, rumah bisa masuk ke dalam kalbu. Hanya itu. Jadi akhir zaman, ayo nikmati hidup akhir zaman, tapi jangan masukkan kenikmatan ke dalam itu. Itu aja ya.